Sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan meditasi atau doa renungan. Ini bagian dalam kehidupan gereja. Ini diajarkan gereja ya. Doa batin yang paling tradisional yaitu meditasi. Tadi kalau doa vokal kan kita menggunakan suara atau menggunakan pikiran untuk berdoa ya. Mungkin juga melalui doa-doa yang kita baca, devosi, atau yang paling sederhana tadi Bapa Kami, Salam Maria, Aku Percaya, dan sebagainya. Nah dengan batin, ini doa yang lebih sifatnya batiniah. Jadi kita lakukan dari kedalaman batin kita. Doa batin yang paling tradisional adalah meditasi. Jadi doa ini meditasi ini menggunakan aktivitas daya-daya batin, akal budi atau pikiran, ingatan, daya khayal, atau kehendak. Coba Anda sadari, bisa nggak bedakan kerja kita, batin kita ini, daya-daya batin ini? Akal budi atau pikiran? Saat kita mikir-mikir, Anda tahu? Bedanya saat mikir dengan saat mengingat. Mengingat kan berarti yang masa lampau atau mengingat satu pribadi kan, ya. Lalu kehendak, saat kita ingin sesuatu. Bisa membedakan kerja dari daya-daya batin ini. Lalu daya khayal, nanti ada daya kejar, daya khayal. Daya khayal saat kita apa? Mengimajinasikan sesuatu. Tahu bedanya kan? Kira-kira ya. Nah, disinilah, jadi meditasi ini terdiri dari refleksi-refleksi, pertimbangan-pertimbangan mengenai objek yang sudah dipilih sebelumnya untuk sampai pada keyakinan dan keputusan yang bermanfaat. Meditasi ini biasanya ada step-stepnya, ya, mulai dari mungkin kita menyanyi, lalu mulai menyadari kehadiran Tuhan, atau mungkin kemudian bertobat, lalu masuk ya dalam renungan-renungan, atau mungkin kalau Santa Teresa Avila memeditasikan seringkali yaitu dengan meditasi sengsara Kristus, ya, membayangkan sengsara Kristus dan sebagainya ya. Nah sekarang ini persoalannya ada berbagai macam, ya, dalam gereja Katolik sendiri ada berbagai macam metode meditasi. Tetapi kita tinggal dalam satu zaman. Kalau zaman dulu ketika Teresa Avila menuliskan karya-karyanya ini kan semuanya lingkungannya apa? Katolik kan, di Spanyol sana. Nah tapi zaman sekarang kita berkontak dengan berbagai budaya dan kepercayaan yang lain. Satu pertanyaan, bolehkah kita orang Katolik melakukan meditasi yang bukan Kristiani? Saya pernah ada di WA ya, namanya WA grup keluarga, ini kan agamanya ya macam-macam, kepercayaan macam-macam. Lalu mulai ya, ada yang kemudian dari yang lain menawarkan, oh ini loh, ada meditasi, ada kemudian disebut apa, longevitologi. Ini bahkan yang dipublikasikan ini apa, gambar suster. Ya suster pun melakukan itu, frater pun melakukan itu. Nah satu pertanyaan, bolehkah orang Katolik melakukan itu? Hah? Longevitologi, Reiki, Prana, Qigong, Kundalini, tenaga-tenaga paranormal yang kemudian seringkali didapat melalui apa? Meditasi. Bolehkah dengan tenaga-tenaga itu? Kalau kita merujuk pada kitab suci dan ajaran gereja, lebih-lebih dalam katekismus, maka hal-hal tersebut dengan jelas katekismus gereja Katolik mengatakan tidak. Bahkan penyembuhan-penyembuhan yang katanya alami, daya penyembuhan yang bersifat alami, katekismus juga mengatakan tidak. Tetapi di sana sini bahkan di kalangan ya maaf religius juga ada yang mempraktekkan, praktisi begitu ya. Nah, tetapi sebagai orang Katolik kita juga perlu tahu, selain katekismus, gereja juga membahas tentang mengeluarkan suatu dokumen, Yesus sumber air hidup. Itu membahas tentang apa? Gerakan New Age yang selalu mau kembali pada apa? Tradisi kepercayaan Timur. Memang budaya tradisi kepercayaan Timur itu memang dalam dan kuat ya.
Kita mau nggak mau juga hidup di dunia timur, kita juga terpengaruh semua itu ya. Contohnya Feng Shui, ya macam-macam hal. Tapi persoalannya, ya karena kami baru juga membicarakan yang dalam forum guru barusan ya, dengan pembicaranya Romo Jelantik membahas tentang Yesus sumber air hidup, membahas tentang New Age ini ya. Tetapi persoalannya yaitu apa? Yang membedakan, supaya kita tahu. Jadi Anda memilih, silakan memilih ya. Tapi saya jelas pilihlah yang artinya apa? Sesuai kehendak Tuhan. Misalnya meditasi. Kalau dari kelompok lain, jelas fokusnya bukan Tuhan. Mengajak mengosongkan diri. Nah, pengosongan diri lalu menyerap apapun yang bisa masuk. Persoalannya, apa yang masuk itu? Itu perlu kita tanya dengan kritis. Sedangkan dalam meditasi Kristiani, fokusnya jelas, arahnya jelas, yaitu siapa? Allah sendiri. Bahkan yang paling kemudian artinya sebenarnya kita punya kekayaan doa yang luar biasa. Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Barat mempunyai kekayaan doa dengan menggunakan kitab suci yang kita sebut Lectio Divina. Gereja Katolik Timur dan Gereja Ortodok, gereja-gereja Timur ya. Jadi Gereja Ortodok ini, Gereja Timur kan ada Ortodok, lalu kemudian Gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur ini yang sudah bersatu dengan Roma. Punya kekayaan doa yang juga sangat mendalam dan juga diajarkan dalam katekismus, yaitu apa? Doa Yesus. Yaitu intinya apa? Menyerukan nama Yesus secara terus-menerus. Jadi kalau sebenarnya secara pribadi saya katakan, ya saya sendiri mempraktekkan itu ya. Kalau Anda ingin doa yang lebih dalam, meditasi atau macam-macam, ingin suatu yang lebih dalam, cintailah produk-produk Gereja Katolik. Cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Gereja Katolik. Jadi baik Lectio Divina atau doa Yesus. Sederhana tapi sangat mendalam. Jadi dalam hal ini satu ciri meditasi Kristiani menghantar kepada Allah dan juga membuat jiwa menghasilkan buah yang datang dari Roh Kudus, yaitu apa? Kerendahan hati. Ingat ya kalau ditawari banyak pilihan, cintailah produk-produk Gereja Katolik, Lectio Divina dan doa Yesus. Tetapi kemudian ketika mengajarkan tentang meditasi ini, Santa Teresa Avila juga memberikan ya supaya kita waspadai juga. Artinya apa? Orang kadang-kadang memang senangnya mikir, ya terus pikirannya jalan. Jadi terus artinya apa? Renungan dari satu renungan, tapi akhirnya apa? Kadang-kadang yang muncul, waduh, aku punya pikiran baik, aku punya renungan-renungan baik, ya. Jadi akhirnya kadang-kadang malah fokusnya apa? GR ya. Waduh ini loh, waduh renungan-renungan, ngerjakan PR, renungan ini dari kitab suci, waduh luar biasa ya. Sebenarnya itu baik saja, tapi kita harus sadar bahwa kita tidak boleh terikat. Demikian juga dengan meditasi. Karena itu Santa Teresa Avila mengingatkan, jadi pada akhirnya Santa Teresa Avila mengarahkan orang pada apa? Doa batin. Salah satu bentuk doa batin ya kita kenal ada doa Yesus, ada juga Lectio Divina. Lectio Divina ini cukup lengkap ya, bisa juga meditasi, bisa juga doa batin ya. Oke, baik. Mari kita baca bersama dari Puri Batin, ruang yang ke-6, artikel pertama ini. Kita baca yang diungkapkan Santa Teresa Avila ini. Aku hanya ingin mengingatkan kalian, jika kalian ingin maju dalam jalan ini dan mendaki ke ruangan yang kalian kehendaki, hal yang penting adalah supaya tidak banyak berpikir, melainkan banyak mencintai. Ini sebenarnya doa kembali ya, persahabatan dengan Tuhan. Anda pernah merasakan indahnya persahabatan?
Jangan mikir yang luka dulu ya. Misalnya dilukai sahabat. Oh, enggak, mikir yang enak-enak dulu. Yang senang-senang dulu. Anda pernah mengalami keindahan persahabatan? Pernah enggak? Hah? Apalagi ya anak-anak saya juga ada yang kecil tadi 5 tahun, ada yang kemudian ABG. ABG ini paling apa? Bestie. Yang terpenting adalah bestinya kan. Ya, Anda kenal istilah bestie? Pokoknya bagi kita ya sahabat karib gitu ya. Zaman kita dulu ngomongnya gitu ya. Sahabat karib ini penting ya bagi anak-anak ABG ini. Anak-anak milenial ini. Kita jangan lupa kita dipanggil untuk jadi bestinya Tuhan Yesus. Luar biasa. Katakan pada kanan kiri Anda bestinya Tuhan Yesus. Saya bestinya Tuhan Yesus. Kita semua bestinya Tuhan Yesus. Amin. Untuk jadi bestinya Tuhan, jadi jangan lupa satu langkah yang harus dilakukan ketika membahas doa pada tahap-tahap awal. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita perlu komit dengan waktu doa. Doa tidak bisa hanya berdasarkan perasaan. Kalau aku senang, berdoa. Aku berdoa lama. Kalau ndak diskonnya banyak. Ambil keputusan, misalnya saya mau doa mulai saja 20 menit sehari untuk Lectio Divina atau doa Yesus. Pujian penyembahan, ya sudah silakan mulai pujian penyembahan. Dengan kemudian menyanyi dalam bahasa roh, silakan. Tapi masuk lebih dalam, yaitu tadi, doa Yesus. Saya kok jadi ingat ya, ini selalu kemudian diajarkan. Doa Yesus ini menjadi doa yang populer di Indonesia juga karena ya Tuhan pakai seperti Romo Yohanes, Suster Putri Karmel, dan juga Frater CSE untuk mempopulerkan. Tapi kemudian ya dari sejarahnya juga jadi pengajaran yang pernah diberikan Romo, yaitu tentang ini. Doa Yesus pun di kalangan para rahib-rahib Katolik yang menghayati. Jadi mereka menghayati kehidupan rahib-rahib Hindu. Tapi kemudian cara hidupnya saja yang dihayati ya, tapi kemudian diaplikasikan secara Katolik. Ada nyanyian seperti ini. Ya kalau diantara mereka sebut Tuhan itu Sri Ram. Jadi doa nama ini sebenarnya akarnya dari tradisi Asia ya. Sri Ram, JJ Namo. Nah ini dalam istilah para rahib Hindu ini. Tapi kemudian di kalangan Katolik dinyanyikan seperti ini. Yesus, JJ Namo. Ya jadi kemudian ya kita artinya apa? JJ Namo ini artinya nama mulia. Yesus, JJ Namo. Yesus, JJ Namo. Atau mungkin mau di Indonesiakan tapi lebih bahasa kita sehari-hari. Yesus, puji syukur. Ini yang akan menghantar kita dalam praktek doa malam hari ini. Dengan nyanyian ini, kita masuk dalam keheningan. Kita juga mau membuka diri untuk kehadiran Roh Kudus. Membiarkan Roh Kudus berkarya. Mari silakan ambil sikap duduk yang baik. Tenang, rileks, tidak usah tegang. Tegak, tapi kita ambil sikap duduk tegak. Kalau Anda mau tidak bersandar, ya Teresia Lisieux, Santa Teresia Lisieux melakukan hal-hal kecil. Tuhan, saya nggak bersandar, saya persembahkan untuk menyenangkan-Mu. Kecil-kecil dia lakukan untuk menyenangkan Yesus. Tapi kita coba tegak, tidak bersandar. Kita akan masuk dalam doa dengan lagu yang sederhana tadi. Yesus, puji syukur. Atau Yesus, JJ Namo ya, jelas ya. Anda tahu artinya kan? Yesus, nama mulia. Sikap duduk yang tegak, kita hening sejenak. Perlahan-lahan Anda dapat pejamkan mata. Kita sadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Tetapi bahkan Allah Tritunggal Maha Kudus
tinggal dalam pusat jiwa kita, dalam lubuk kedalaman jiwa kita. Dia tidak pernah absen, dia tidak pernah berhenti tinggal di dalam jiwa kita karena rahmat sakramen pembaptisan yang Tuhan anugerahkan. Dia selalu hadir dan maha hadir. Dia mengundang setiap kita untuk masuk di dalam lorong-lorong doa, untuk masuk dalam kedalaman puri batin hati kita. Dia mengundang kita masuk lebih dalam. Biarlah saat ini kita menyerukan dan menyanyikan nama Yesus dengan iman, harapan, dan kasih. Yesus, Yesus, Jeje namo. Yesus, Yesus, Jeje namo. Yesus, Yesus, Jeje namo. Yesus, Yesus, Jeje namo. Yesus, puji syukur. Yesus, Yesus, puji syukur. Yesus, Yesus, puji syukur. Yesus, Yesus, puji syukur. Yesus, Yesus, puji syukur. Serukan nama Yesus dengan iman, harapan, dan kasih. Serukan nama Yesus menurut ritme pernafasan Anda. Saat menarik nafas, ucapkan dalam hati Anda memanggil nama Tuhan, Ye. Saat menghembuskan nafas, Sus. Tarik nafas, Ye. Hembuskan nafas, Sus. Anda memanggil nama Tuhan yang mengasihi Anda. Jangan gelisah. Arahkan pikiran dan hatimu hanya kepada Yesus, kepada namanya yang kudus. Walau banyak pelanturan pikiran yang kesana kemari, jangan jengkel dan tetaplah tenang. Kembali berusaha dengan lembut menyerukan nama Yesus.